Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aryani dengan NIM 150161902027, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum percobaan 2 yang berjudul mengukur arus searah dengan ampermeter, kumparan putar, dan besi putar. Di mana tujuan dari praktikum ini pertama, mahasiswa dapat memahami cara kerja alat ukur ampermeter. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan kelas alat ukur ampermeter besi putar dengan referensi alat ukur kumparan putar. Yang ketiga, mahasiswa dapat membandingkan respon antara alat ukur ampermeter kumparan putar dan besi putar. Yang keempat, mahasiswa dapat menyimpulkan hasil praktikum dengan benar. Nah, karena alat besi putarnya itu sangat sulit ditemukan di pasaran, sehingga pada praktikum kali ini saya hanya menggunakan ampermeter kumparan putar. Lalu, dasar teori dari praktikum ini ialah kelas alat ukur merupakan suatu penggolongan alat ukur, dilihat dari kemampuan alat ukur dalam menampilkan ketelitian penunjukan pada saat digunakan. Kelas alat ukur ini sekaligus sebagai jaminan yang diberikan oleh pabrik. Kelas suatu alat ukur adalah sebanding dengan kesalahan maksimal dan berbanding terbalik dengan batas ukurnya. Hal ini bisa dirumuskan sebagai kelas alat ukur sama dengan kesalahan maksimal dibagi batas ukur dikali 100%. Jika kelas alat ukur telah kita ketahui, maka alat ukur lain yang lebih besar kelasnya dapat ditentukan dengan berdasarkan referensi alat ukur yang telah diketahui, di mana hal ini dapat dirumuskan sebagai kelas alat ukur sama dengan kesalahan maksimal ditambah kelas alat ukur 1 ditambah batas ukur dibagi 100 per batas ukur dikali 100%. Berikut ini gambar rangkaiannya. Dikarenakan kita tidak menggunakan besi putar, jadi besi putarnya dihilangkan ya. Lalu pada praktikum yang telah dilakukan tersebut, alat dan bahan yang digunakannya ialah pertama terdapat baterai 9 volt, lalu terdapat kabel penghubung, lalu ada 10 buah resistor, dan juga ada ampermeter kumparan putar, yaitu multimeter analog. Nah, berikut ini kita akan langsung melakukan praktikumnya. Saya menggunakan resistor dengan gelang warna oranye, putih, coklat yang nilainya sebesar 390 ohm. Lalu kita pasang rangkaiannya. Setelah itu kita akan mengukur besar V sumber. Besar V sumbernya adalah 8,72 volt. V sumbernya 8,72 volt. Lalu R-nya adalah 390 ohm. Di sini kita bisa mencari I ukur, di mana I ukurnya itu sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 230 dibagi 250 dikali 25 ya. 25 dikali 25 sama dengan, sehingga I ukurnya itu sebesar 23 mili ampere. Lalu kita mencari I hitung dengan menggunakan rumus V sumber dibagi resistor sama dengan 8,72 dibagi 390. Kita kali 1000 karena mau kita ganti ke mili, diperoleh 22,35 mA. Setelah itu kita bisa mencari persentase kesalahannya dengan rumus selisih, yaitu 23 kurang 22,35 dibagi I hitung dikali 100%, yaitu
yaitu 23 dikurang 22,35 sama dengan dibagi 22,35 sama dengan dikali 100. Persentase kesalahannya sebesar 2,9%. Setelah kita melakukan praktikumnya, kita mendapatkan data-data ya, di mana data-datanya ini akan dimasukkan ke dalam tabel data pengukuran. Pada percobaan pertama, saya menggunakan resistor sebesar 390 ohm, sehingga diketahui I ukurnya sebesar 23 mA dan I hitungnya dapat dicari dengan menggunakan rumus tegangan sumber dibagi dengan resistor. Diperoleh I hitungnya sebesar 22,35 mA. Sehingga apabila kita telah menemukan I ukur dan I hitungnya, kita dapat melihat bahwa nilai pada I ukur dan I hitung ini berbeda, sehingga kita bisa mengetahui persentase kesalahannya, di mana persentase kesalahan ini dicari menggunakan rumus selisih dari I ukur dengan I hitung dibagi I hitung dikali 100%. Diperoleh pada percobaan pertama persentase kesalahannya itu sebesar 2,9%. Pada percobaan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu juga menggunakan rumus yang sama ya, dimana kita mendapat mengetahui I ukur dengan melihat pada multimeter analognya, dimana I ukur ini, dimana rumus untuk mencari I ukurnya ini ialah jarum penunjuk dikali skala dibagi batas ukur. Lalu kita bisa melihat ya, pada percobaan ini saya menggunakan nilai resistornya beragam, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai dari arus yang mengalir pada rangkaian itu berbanding terbalik dengan nilai resistor. Sehingga hal ini apabila kita menggunakan resistor dengan nilai yang besar, kita dapat memperoleh I ukurnya semakin kecil atau I hitungnya semakin kecil. Jadi semakin besar resistor yang kita pakai itu, arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut akan semakin kecil ya. Nah, bisa dilihat nih di sini. Pada percobaan menggunakan resistor sebesar 910 ohm, itu arus yang mengalir sebesar 10 mA. Sedangkan apabila kita menggunakan resistor yang nilainya 110 ohm, arus yang mengalir di rangkaian tersebut itu sebesar 80,05 mA. Lalu sini saya akan menjelaskan prinsip kerjanya. Sini saya akan menjelaskan prinsip kerjanya, di mana kerja dari besi putar ini ialah bila sebuah jarum penunjuk dipasangkan pada batang yang membawa pelat tadi, maka arus yang mengalir dalam kumparan akan mengakibatkan jarum penunjuknya menyimpang. Sedangkan pada alat ukur yang menggunakan kumparan putar, prinsip kerjanya itu kumparan listrik yang digunakan di tempat medan magnet yang berasal dari magnet permanen. Alat ukur kumparan putar sudah tidak dipengaruhi oleh medan magnet dari luar, karena telah memiliki medan magnet yang kuat terbuat dari logam alnico yang berbentuk U. Prinsip kerja alat ukur kumparan putar menggunakan dasar berdasarkan percobaan hukum Lorentz. Di sini bisa dilihat ya, hukum Lorentz ini menggunakan kaidah tangan kiri, di mana jari itu merupakan arah dari gaya, lalu jari telunjuknya ini merupakan rapat flux magnet, dan jari tengah merupakan arah dari arusnya ya. Lalu di sini kita mencari kelas alat ukurnya. Kelas alat ukur ini menggunakan rumus kesalahan maksimal dibagi batas ukur dikali 100%, sehingga diperoleh kelas alat ukur dari alat ukur yang saya gunakan itu sebesar 3,46%, di mana hal ini berarti bahwa kelas alat ukurnya berada pada golongan 2,5 menurut standar IEC nomor 13B23. Nah, cara deviasi rata-rata dari ampermeter tersebut ya, dengan menggunakan rumus seperti yang terlihat, sehingga diperolehnya itu sebesar 0,95. Terus setelah itu, kesimpulan dari praktikum yang telah saya lakukan adalah
bahwa rata-rata dari persentase kesalahan sebesar 3,37%, di mana kelas alat ukur yang digunakan berada pada golongan 4. Hal ini berarti alat ukur dipergunakan pada panel-panel yang tidak begitu memperhatikan presisi dan ketelitian. Standar deviasi yang diperoleh sebesar 0,95. Berikut ini grafik persentase kesalahan yang telah saya hitung berdasarkan data praktikum yang didapat ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.